us die. You promised to help us. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya, dan gak ngantri lagi kalau ke toilet. Kali ini aku Ray akan mengantarkan kalian ke alur cerita dari salah satu film yang gokil dan seru, yang berjudul Mad Max Fury Road 2. Film ini dirilis pada tahun 2015 sebagai sequel alias kelanjutan dari beberapa film sebelumnya yang sudah cukup lama dirilis. Mad Max Fury Road 2 menceritakan tentang dunia yang hancur akibat perang nuklir, yang mengisahkan peradaban manusia yang berubah menjadi kekacauan, terutama karena air dan bahan pangan sangatlah langka. Hukum alam kembali berlaku di mana yang kuat dialah yang berkuasa, dan inilah alur ceritanya. Dan narasi akan dibawakan oleh Miss Angelica yang cute. Terlihat seorang pria yang tengah berdiri di tengah padang pasir yang luas, di mana pada saat itu daratan bumi telah menjadi gersang dan peradaban telah runtuh akibat dari perang nuklir yang terjadi sebelumnya. Ia adalah Max, seorang mantan polisi yang berjuang untuk keadilan. Max terus dihantui rasa bersalahnya akibat dari kematian orang-orang yang tak dapat ditolongnya. Tapi tiba-tiba ia bergegas seolah-olah ada yang mengejarnya. Ternyata Max kabur karena dikejar oleh sekelompok pria botak mirip tuyul, yaitu gangster bernama Warboys yang berburu manusia. Akhirnya Max pun tersungkur ketika mobil yang dikendarainya berhasil ditembak jatuh terjungkal balik di padang pasir. Max kemudian ditangkap dan dibawa ke markas gangster tersebut yang disebut dengan nama Citadel, untuk dijadikan salah satu kantong darah. Mereka kemudian mencukur rambut Max dan mentato tubuh Max yang berisi informasi biodata mengenai darahnya, dan diketahui jika Max dapat menjadi pendonor darah bagi semua orang. Ketika Max akan diberi cap besi panas ke tubuhnya, ia memberontak dan mencoba kabur dari tempat itu. Perasaan bersalahnya yang terjadi di masa lalu selalu membayanginya. How are you, man? Meskipun dihadang beberapa pria botak, tapi Max berhasil melepaskan diri. Dengan sisa tenaga hasil protein kadal yang tadi ia makan, Max lari semaksimal mungkin. Let us die. Sayangnya Max lari ke arah yang salah. Ternyata di depannya hanya tebing curam. Max mencoba melompat ke arah crate, dan Max naasnya dipersiapkan untuk menjadi kantong darah untuk para anggota Warboys yang sakit. Dan film pun baru dimulai. Saat ini di Citadel sedang berlangsung perayaan pelepasan rombongan gangster yang akan menjarah Aquacola, istilah mereka, bensin dan berbagai bahan makanan yang berada di gas town dengan menggunakan mobil tangki yang disebut dengan Warwick. Rombongan ini dipimpin oleh jenderal wanita berkepala plontos yang bernama Furiosa. Pemimpin dari gangster ini bernama Important Joe. Ia adalah pemimpin yang sangat kejam dan berpenyakitan bisu dan kupret. Warga di sini telah menganggap Important Joe sebagai Tuhan. Setelah memakai perlengkapan penunjang hidupnya, Important Joe pun memberikan beberapa kata sambutan untuk meresmikan pelepasan rombongan. Joe menjanjikan tiket masuk ke Valhalla atau surga bagi mereka yang gugur dalam perjalanan ini. Kemudian Joe melepas beberapa liter air dari bendungan.
Padahal air di bendungan sangatlah banyak, tetapi karena Important Joe sangat kejam, ia hanya ingin melihat rakyatnya rebutan air sampai saling bunuh-membunuh. Karena kehidupan di sini sangat keras, maka yang terkuatlah yang akan bertahan di sini, bukan rebutan mantan seperti zaman sekarang. Rombongan Furiosa pun akhirnya berangkat menuju ke Gastown, yang diiringi beberapa kata sambutan dari Important Joe di tengah hiruk-pikuk warga Citadel yang kehausan karena saluran airnya ditutup yang akan dibuka kembali esok hari. Sementara Max dipersiapkan untuk digunakan sebagai pendonor darah bagi War Boys yang kekurangan darah. Di tengah perjalanan Furiosa malah merubah haluan mobilnya. Beberapa War Boys yang menemaninya lantas mengikuti sang jenderal, walaupun mereka tidak tahu rencana dari Furiosa. Di ruangannya terlihat Important Joe yang tengah memeras ASI dari wanita-wanita yang subur untuk diberikan kepada anaknya yang idiot. Yang pertama adalah Ricus. Anaknya yang bertubuh cebol memberitahu Joe jika rombongan Furiosa merubah haluan ke daerah musuh. Joe pun langsung lari menuju ke ruangan khusus ke tempat ia menyekap para selirnya. Joe mendapati jika para selirnya telah kabur bersama Furiosa. Untuk sekedar informasi, para selir ini merupakan wanita-wanita pilihan untuk dihamili oleh Joe. Karena seperti yang kita ketahui, kedua anak Joe yang sekarang tidaklah normal. Jadi Joe mengharapkan anak yang normal dari para selir ini. Mungkin Joe kurang goyang dalam pembuatannya. Karena merasa dikhianati jenderalnya sendiri, Joe pun langsung turun tangan bersama War Boys lainnya untuk mengejar Furiosa. Para War Boys ini sangat senang mengetahui jika mereka akan melakukan misi pengejaran. Mereka menganggap ini sebagai jalan jihad. Karena saking fanatiknya, para War Boys ini rela mengejar kematian demi mendapatkan tiket menuju ke Valhalla. Seorang War Boys yang bernama Nux berniat mengikuti jihad. Namun karena ia kekurangan darah, maka Nux turut serta membawa kantong darahnya yang tak lain adalah Max. Ia pun mengikat Max di depan mobilnya. Misi pengejaran pun berlangsung dengan alunan melodi yang dibawakan oleh Satria bergitar. Para War Boys ini mengejar Furiosa dengan penuh semangat jihad. Sementara itu rombongan Furiosa dikejutkan oleh kedatangan geng begal, yang disebut dengan Bazar yang ikut mengejar mereka. Akibat dari rombongan Furiosa memasuki wilayah mereka, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Para War Boys yang bersama rombongan Furiosa otomatis ikut membantu untuk mempertahankan Warwick dari serangan geng Bazar tersebut. Di sisi lain, para War Boys dari rombongan Important Joe telah mendekati mereka. Namun karena musuh utama mereka adalah geng Bazar, para War Boy dari rombongan Important Joe pun turut membantu Furiosa untuk mengalahkan gangster Bazar. Di tengah kebrutalan para gangster ini, Max hanya bisa pasrah dengan nasibnya yang gak jelas seperti perasaan doi ke kamu. Di mobil Nux, setelah menghabisi sebuah mobil geng Bazar, War Boys yang loyal dengan Important Joe langsung mengejar Warwick. Supaya dapat lolos dari pengejaran, Furiosa merencanakan untuk menerobos badai gurun yang sangat berbahaya. Alasannya melakukan hal tersebut agar rombongan Important Joe dapat tercerai-berai. Mengetahui Warwick akan memasuki badai gurun, para War Boys yang berada di situ melakukan protes kepada Furiosa. Namun Furiosa dengan tegas pada pendiriannya. Akhirnya mereka semua terpaksa melewati badai gurun yang ekstrim. Karena dianggap sebagai beban, seorang War Boys berencana untuk memenggal leher Max. Namun Max mempertahankan dirinya dengan baik, sehingga War Boys itu terjatuh dari mobil. Di tengah badai gurun, beberapa mobil War Boys berhasil hancur. Berarti rencana Furiosa ini berhasil. Karena sangat semangat untuk mati, Nux yang telah mendekati Warwick berencana untuk melakukan misi bunuh diri dengan meledakkan mobilnya ke Warwick. Mengetahui hal itu, Max tidak dapat berdiam diri. Ia akhirnya bisa menghentikan Nux untuk meledakkan mobil itu. Namun tiba-tiba mobil mereka ditabrak dari belakang oleh Warwick yang membuat mereka berdua terjatuh ke gurun pasir. Beberapa saat kemudian Max terbangun dari pingsannya.
karena topeng masih terikat di mulutnya. Max mendekati Nux yang masih pingsan, untuk mencari cara membuka ikatan topeng itu walaupun pada akhirnya masih gagal. Dengan membawa Nux, Max mendekati rombongan Furiosa yang tengah prepare akibat dari badai sebelumnya. Terlihat Furiosa dan kelima selir Important Joe sedang membersihkan badan. Kelima selir ini bernama Splendid yang tengah hamil tua, Toas, Capabel, Cedo, dan Fregi, dan Max pun meminta air karena kehausan. Sambil menodongkan senjatanya ke arah Splendid dan menyuruh Fregi untuk memotong rantai topengnya yang masih terikat dengan tangan Nux yang masih pingsan. Tiba-tiba Furiosa menyerang Max sehingga terjatuh. Nux yang telah bangun dari pingsannya menarik Furiosa hingga terjatuh. Di saat hendak mengambil pistol, perkelahian pun terhenti setelah Max melepaskan beberapa tembakan di sisi kepala Furiosa. Nux pun memotong rantai topeng Max, tapi tiba-tiba Max melepaskan beberapa tembakan ke arah kaki Splendid untuk memperingati siapapun agar jangan menaiki Warwick. Lalu Max mengambil rompi anti-santet dan memukul Nux karena jengkel atas perlakuannya selama ini. Lalu Max mengendarai Warwick seorang diri meninggalkan Furiosa dan kelima selir itu berserta si botak Nux. Di tengah perjalanan Warwick itu mogok. Ternyata Furiosa sengaja menyetel tombol otomatis dan hanya Furiosa lah yang dapat mengendarai Warwick itu. Furiosa dan kelima selir itu menyusul Max. Furiosa menjanjikan akan membuka topeng Max jika mereka diizinkan masuk ke mobil. Lagi pula rombongan Important Joe sudah sangat dekat. Setelah berargumen, Max pun mau tidak mau mengizinkan mereka untuk masuk ke Warwick dan pergi bersama para wanita-wanita semok tersebut. Si botak Nux ternyata mengikuti mereka dan menyusup ke dalam Warwick. Di tengah perjalanan, gangster yang bernama Gastown Boys yang dipimpin oleh People Eater mengikuti mereka. Max bergegas menuju ke belakang mobil untuk memperbaiki ban belakangnya macet, dan ia juga berhasil membuka topeng mulutnya. Tanpa ia sadari, Nux dengan sembunyi-sembunyi pergi ke ruang kemudi dan berusaha mencekik Furiosa. Namun karena Nux rada oneng, ia hanya menjadi bulian ke 6 wanita itu. Max kembali ke ruang kemudi dan memperingati mereka jika gangster lainnya yang disebut Ballet Farmer mengikuti mereka juga. Jadi sekarang ada 3 gangster yang mengejar mereka. Karena terlalu fanatik dengan Important Joe dan congornya gak bisa direm, Nux pun dilempar keluar oleh para selir bohai itu. Mereka pun tiba di sebuah lembah di mana Furiosa telah membuat kesepakatan dengan gangster penguasa lembah itu. Para selir bersembunyi di bawah mobil dan Max bersiap untuk melakukan backup jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Furiosa pun keluar dari mobilnya dan memanggil para penguasa lembah itu. Ternyata Furiosa telah membuat kesepakatan untuk menukar ribuan liter bensin dengan blokade jalan demi meloloskan mereka dari kejaran Important Joe. Tetapi penguasa lembah itu tidak mempercayai Furiosa, karena mereka melihat ada 3 gangster lain yang mengikuti Furiosa, dan membuat Furiosa diserang oleh penguasa lembah itu. Max pun bergegas untuk mengendarai Warwick. Akhirnya Furiosa berhasil memasuki Warwick kembali. Karena rombongan Important Joe sudah mendekati lembah, mau tidak mau akhirnya para penghuni lembah itu pun menutup jalan tersebut, dan geng bermotor ini pun melanjutkan pengejaran terhadap Furiosa. Karena jalan sudah tertutup, para rombongan Important Joe terhenti saat salah seorang perwira mengabarkan Important Joe mengenai Nux yang pernah berada di Warwick. Oleh karena itu Important Joe mengajak Nux memasuki mobilnya, di mana itu merupakan suatu kehormatan yang besar bagi Nux. Karena mobil lain tidak bisa melewati bongkahan batu, akhirnya hanya Important Joe lah yang melakukan pengejaran untuk sementara, dengan menggunakan rampurnya alias kendaraan tempur. Di waktu yang sama para geng motor masih terus melakukan pengejaran, dan berusaha untuk melumpuhkan Warwick dengan melempar molotov. Splendid yang tengah hamil tua terlihat kesakitan yang merupakan pertanda ia mau melahirkan. Furiosa dan Max berusaha keras untuk melumpuhkan para geng motor itu.
Setelah berhasil, ternyata Important Joe telah mendekati mereka. Important Joe langsung menodongkan senjata ke arah Furiosa, tetapi Splendid menghalanginya, dan membuat Important Joe mengurungkan niatnya untuk menembak. Tentu saja ia tidak mau kehilangan anaknya yang dikandung oleh Splendid, dan Furiosa langsung melepaskan tembakan ke arah Joe tapi dihalangi Warboys yang seketika tewas. Nux menghampiri Important Joe dan mengatakan jika ia dapat memasuki Warwick untuk melumpuhkan Furiosa, karena ia mengetahui seluk-beluk mobil itu. Namun Important Joe memerintahkan Nux untuk langsung menghabisi Furiosa. Joe juga menjanjikan tiket masuk ke pahala dan memberikan pistol dari tulang ganggarangan kepada Nux jika ia berhasil dalam misi ini yang disambut Nux dengan tatapan lebay. Setelah itu Recus langsung melempar Nux ke Warwick, tetapi tololnya Nux ini malah terjatuh karena rantai belenggunya tersangkut dan membuat misi itu gatot. Important Joe pun langsung menyalip Warwick untuk menghentikan Furiosa. Recus berhasil menembak tombak ke arah setir Warwick, tangan Max ikut tersangkut tombak itu dan membuat Warwick di ujung tanduk. Mengetahui hal itu Splendid keluar dari mobil untuk memotong rantai tersebut. Namun Warwick terbentur bongkahan batu. Syukurnya Splendid berhasil menghindar. Tapi sayangnya saat hendak memasuki mobil Splendid tergelincir dan jatuh hingga badannya terlindas oleh mobil. Important Joe langsung refleks membanting setir hingga membuat mobil rampurnya terbalik. Max mengatakan jika mereka tidak dapat putar balik untuk menyelamatkan Splendid karena ia melihat tubuh wanita itu sudah terlindas. Benar saja, Important Joe terlihat sangat sedih campur marah karena genjotannya selama ini sia-sia dan mengangkat tubuh Splendid yang telah kritis. Perjalanan mereka masih berlanjut tetapi tiba-tiba mesin Warwick mengalami overheat dan membuat mobil itu terhenti. Sambil memperbaiki Warwick, Cedo tiba-tiba hendak kabur kembali ke Important Joe karena frustasi dengan tragedi yang menimpa Splendid dan hal itu dapat diredam. Max menanyakan perihal lokasi Green Place yang akan dituju. Furiosa menjawab jika mereka membutuhkan perjalanan 1 malam yang jauh menuju ke arah timur. Capabel pergi ke area belakang untuk berjaga-jaga, tetapi di sana ia malah mendapati Nux yang ternyata masih berada di Warwick. Terlihat Nux sangat frustasi dengan kematian para sahabatnya di pertempuran melawan Furiosa. Nux menyalahkan dirinya sendiri karena kantong darahnya atau Max malah menjadi senjata makan tuan. Melihat Nux yang semakin lebay, Capabel pun memberi nasihat dan lalu benih cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua. Malam pun tiba, akhirnya mereka sampai di sebuah wilayah rawa berlumpur. Di sisi lain rombongan Important Joe telah mendekati mereka. Karena kondisi jalan yang berlumpur sehingga Warwick berjalan tidak teratur di saat terjebak lumpur, Max memasang beberapa ranjau peledak untuk menghambat rombongan Important Joe. Sementara itu Important Joe mendapat kabar dari bidan jadi-jadian jika anak yang dikandung Splendid harus segera dilahirkan karena kondisi Splendid yang telah kritis. Mau tidak mau mereka harus mengorbankan nyawa Splendid dengan melakukan operasi untuk mengambil paksa bayi itu. Namun sayangnya bayi itu juga ikut meninggal, padahal bayi itu dalam kondisi yang normal tanpa cacat sedikit pun, yang berbeda dengan para abangnya yang kurang beres. Karena mobil yang lain tidak dapat bergerak dan hanya mobil salah satu The Ballet Farmer yang dapat melewati genangan lumpur, akhirnya The Ballet Farmer berinisiatif mengejar Warwick yang juga terjebak di genangan lumpur. Dari jauh The Ballet Farmer menembak dengan brutal di tengah tebalnya kabut. Di situasi yang semakin kritis, Nux mendapat ide untuk mengaitkan rantai derek ke sebuah pohon agar Warwick dapat keluar dari genangan lumpur. Sementara itu The Ballet Farmer makin mendekati mereka. Mereka terancam dengan kedatangan The Ballet Farmer. Furiosa langsung mengambil tindakan dengan menembak lampu sorot sehingga kedua mata pria tua itu buta terkena pecahan kaca lampu. Tetapi demi mendapat tiket surga, The Ballet Farmer tetap melanjutkan serangannya. Rombongan Furiosa dengan sepenuh tenaganya berusaha melindungi diri dari tembakan brutal The Ballet Farmer sambil mengeluarkan Warwick dari genangan lumpur. Akhirnya setelah bersusah payah Warwick berhasil jalan kembali, tapi baru beberapa meter jalan mobil itu kembali mogok karena overheat. Mereka pun bergegas untuk memperbaiki mesin yang sudah kepanasan itu.
karena The Ballet Farmer masih mengejar mereka dan Max mengetahui waktu mereka tidak cukup. Max memberanikan diri untuk memburu kawanan The Ballet Farmer sendirian di tengah kabut tebal. Setelah beberapa saat kemudian Max kembali dan terlihat jika ia berhasil membunuh semua kawanan The Ballet Farmer. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke Green Place yang mereka yakini merupakan daerah yang subur. Furiosa menceritakan masa lalunya pada Max jika Furiosa lahir di sebuah daerah yang subur dan menghabiskan masa kecilnya di tempat itu sebelum ia diculik oleh kawanan importan Joe. Dan setelah ia mendapat Warwick, ia memanfaatkannya untuk kabur kembali ke kampung halamannya. Begitu juga dengan kelima selir yang mencari harapan baru dan terbebas dari penindasan importan Joe. Nux dan Kabel juga terlihat semakin asoy dengan gelembung kisah cinta mereka. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah gurun yang luas di mana terdapat seorang wanita telanjang di atas tower. Max meyakini jika wanita itu adalah sebuah jebakan, tetapi Furiosa langsung turun dari mobil untuk memperkenalkan siapa dirinya hingga membuat beberapa orang bermotor langsung tiba menghampiri mereka. Ternyata para wanita-wanita geng motor ini adalah kelompok Many Mother. Many Mother pun kembali berkumpul dengan para kerabatnya. Diketahui jika Furiosa telah terpisah dari sukunya selama 7.000 hari, namun Furiosa harus kecewa mendapati fakta jika Green Place telah tercemar dan mereka sudah melewatinya, di mana Green Place telah menjadi rawa-rawa yang tercemar dan dipenuhi oleh burung gagak. Para anggota Many Mother lainnya juga telah tiada dan hanya menyisakan beberapa orang tua. Furiosa terduduk lemas mendapati fakta itu. Pada malam hari saat mereka tengah beristirahat, Furiosa memanggil Max untuk membuat strategi berikutnya. Furiosa berencana akan melintasi padang gurun dengan menggunakan motor karena Warwick tidak akan mampu melewatinya. Ia juga mengajak Max bergabung dengan mereka, tetapi Max menolak dan akan berpetualangan sendirian. Keesokan harinya, di saat Max sedang memantau kepergian rombongan Furiosa, ia kembali dibayangi masa lalunya yang memerintahkannya untuk menolong para rombongan Furiosa. Akhirnya Max pun kembali menemui Furiosa. Ia mengatakan jika tujuan paling realistis yang dapat mereka lakukan adalah kembali ke Citadel karena di tempat itu terdapat air yang dipompa dari tanah dan tersedia berbagai bahan makanan lainnya. Lagi pula jika mereka nekat melintasi padang gurun yang jaraknya 160 hari, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa melainkan hanya lautan garam. Jadi rencananya untuk dapat sampai di Citadel mereka harus melalui lembah yang menjadi rute mereka sebelumnya dengan menggunakan Warwick. Setelah mereka menutup jalan lembah itu, mereka dapat dengan mudah menguasai Citadel karena para pasukan importan Joe sudah berkurang banyak. Akhirnya mereka pun sepakat untuk kembali ke Citadel. Di tempat lain, importan Joe yang tengah beristirahat dikejutkan dengan penampakan Warwick yang menuju ke arah lembah. Joe menyadari jika Warwick akan menuju ke arah Citadel yang tidak terjaga. Importan Joe langsung memerintahkan pasukannya untuk mengejar rombongan Furiosa. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi karena mesin Warwick mengalami overheat sehingga membuat Warwick melambat. Nux sebagai Black Thumbs alias montir bergegas untuk memperbaiki mesin. Kedua wanita dari geng Many Mothers ikut membantu Furiosa dengan mengendarai motor, tetapi sayangnya kedua wanita ini gugur terlindas mobil. Para Warboys ini dengan beringasnya menyerang Warwick tanpa ampun. Satu persatu korban dari kedua belah pihak mulai berjatuhan. Seorang nenek yang bernama Nyai Romlah terkena tebasan Senso yang membuatnya sekarat. Max hampir saja koit jika ia tidak menahan tembakan panah ke arahnya. Mobil dari para Warboys ini semakin mendekati Warwick sehingga salah seorang selir yang bernama Thoas berhasil diculik.
Tidak hanya itu, Furiosa terkena tusukan di perutnya hingga membuatnya sangat kesakitan. Akhirnya Nux berhasil memperbaiki mesin dan Warwick kembali melaju dengan cepat. Para Warboys ini semakin beringas dalam melakukan pengejaran, tidak ada rasa takut akan mati karena mereka percaya akan dapat tiket surga. Mereka pun sampai di lembah. Aksi senggolan pun terjadi antara mobil importan Joe dan Warwick. Importan Joe berhasil menyalip Warwick dan Furiosa memerintahkan Nux untuk memegang kendali mobil karena ia akan melompat ke arah mobil rampur importan Joe. Cedo meminta si bodoh Rictus untuk mengangkatnya ke mobil importan Joe. Ternyata itu hanya sebuah tipuan karena Cedo sebenarnya hanya ingin membantu Furiosa untuk menaiki mobil importan Joe. Mengetahui Rictus mengancam keselamatan para penumpang, Warwick Max pun berduel dengan Rictus. Di sisi lain, Furiosa juga berduel sengit dengan salah seorang anggota gangster. Rictus lawan yang kuat untuk Max. Syukurnya alat pernapasannya berhasil dihancurkan dan membuat Rictus lemah hingga Max dapat melumpuhkan pria bodoh itu. Di sisi lain, Furiosa yang hampir terjatuh dari mobil merangkak melalui samping mobil dengan membawa sebuah tombak. Pada akhirnya ia berhasil menghujam tombak itu ke masker yang digunakan importan Joe, dan tombak yang sudah terlilit mobil itu langsung menarik importan Joe hingga importan Joe tewas. He's dead! He's dead! Di sisi lain, Nux yang masih mengendarai Warwick harus berhadapan dengan Rictus. Ia kemudian mengorbankan dirinya dengan cara membalikkan Warwick agar meledak. Hal tersebut dilakukan agar Rictus dan para Warboys yang masih hidup ikut tewas. Rombongan Furiosa berhasil kembali ke Citadel. Mereka kemudian mengeluarkan mayat importan Joe dan warga Citadel sangat gembira dengan tewasnya pemimpin yang kejam. Furiosa dan rombongan diterima oleh warga Citadel dan para Warboys yang masih kecil ataupun yang sudah bongsor. Dan Furiosa dianggap sebagai pahlawan. Kemudian akan dijadikan pemimpin yang baru menggantikan importan Joe yang diktator. Di sisi lain, Max memutuskan pergi seorang diri untuk mengembara entah kemana, kesana kemari, pokoknya gak jelas tujuannya. Dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita film yang kami persembahkan untuk menemani waktu rehat kalian. Semoga kalian terhibur dan mengerti dengan alur cerita film yang gokil dan seru ini. Saya Ray dan kru yang bertugas izin pamit undur diri. Adios. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye bye.